Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Humas Semeru, masih dalam suasana Ramadan. Saya beserta tim Bidhumas Polda Jawa Timur berkesempatan untuk mengunjungi makam Sunan Derajat yang berada di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Bagaimana sejarah Sunan Derajat ini? Yuk ikuti saya. Sunan Derajat ngendikan pitung dawuh. Apa dawuhe kepriye. Saat ini saya ditemani dengan Gus Lukman. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Gus, mau tanya ini saya Gus, bagaimana dulu sejarahnya Sunan Derajat di sini dan bagaimana metode-metode pengajaran Islamnya Sunan Derajat sini Gus? Kanjeng Sunan Derajat ini adalah putra dari Sunan Ampel, Raden Rahmatullah, yang makamnya berada di Surabaya di Apel Deta. Beliau mulai kecil dididik oleh ayahnya, yaitu Raden Rahmat Sunan Ampel. Beliau diajarkan ajaran-ajaran agama Islam. Setelah dewasa, dianggap sudah cukup ilmunya oleh ayahandanya, akhirnya disuruh untuk menyebarkan agama Islam di pesisir pantai Pulau Jawa. Dalam perjalanannya beliau dari Surabaya menyusuri laut Jawa dengan menggunakan perahu. Namun di tengah perjalanan Kanjeng Sunan Derajat mendapatkan cobaan atau musibah, yaitu perahunya diterjang badai, ombak, akhirnya perahunya tenggelam. Singkatnya, dengan izin Allah, Kanjeng Sunan Derajat mendapatkan pertolongan, ditolong kawanan ikan, yaitu ikan hiu, dan diiringi oleh ikan talang. Jadi Kanjeng Sunan Derajat ditolong oleh ikan tersebut, ya, dibawa ke tepian. Beliau terdampar, tepatnya yaitu di Dusun Jelap, yaitu di Desa Banjaranyar, Paciran, Lamongan, yang kurang lebih dari makam beliau Kanjeng Sunan Derajat yaitu sekitar 1 kilo, yaitu di pesisir pantai utara, yaitu di Dusun Jelap, Banjaranyar. Setelah terdampar di pesisir pantai itu, beliau ditolong oleh masyarakat sekitar Desa Banjaranyar. Akhirnya Kanjeng Sunan Derajat mendapatkan firasat, disuruh untuk membabat alas yang ada di perbukitan, ya tempatnya di makam ini. Oh, di makam sini berarti? Iya. Oh, berarti bukit. dulu ini bukit dan alas. Jadi tidak ada yang berani. Oh, nggak ada yang berani memasuki tempat ini gitu ya? Akhirnya dibabat alas tersebut. Dengan izin Allah berhasil membuat suatu padepokan, ya, tempat untuk beliau berdakwah atau menyebarkan agama Islam. Alat yang dipergunakan untuk media dakwah adalah alat gamelan, yaitu seperangkat alat gamelan yang dinamakan singomengkok. Setelah itu Kanjeng Sunan memberikan wejangan, memberikan fatwa atau memberikan nasihat-nasihat. Agama yang dianut masyarakat sekitar sini kan semulanya kan animisme, jadi menyembah pohon ya. Gitu. Akhirnya lambat laun banyak masyarakat sini yang ikut ajaran beliau, ajaran Islam. Sunan Derajat ini menggunakan seperangkat gamelan namanya singomengkok. Nah itu sampai sekarang masih ada Gus gamelannya? Gamelannya masih ada, yang sekarang tempatnya di museum Derajat ini. Ya. Weweh ono tekan wong kalunyon, weweh ono pangan wong kaluwen, weweh ono sandang wong kahutan, weweh payung wong kutan. Nah, ini di belakang itu kan di makam dari Raden Kosim, Sunan Derajat atau Sunan Mayang Madu. Nah, Sunan Mayang Madu ini kan saya awam nih Gus, saya taunya hanya Sunan Derajat gitu ya. Nah, itu gelar atau nama lainnya dari Sunan Derajat Gus, gimana? Iya gini, Sunan Mayang Madu ini adalah gelar dari Kanjeng Sunan Derajat yaitu Raden Kosim yang diberikan oleh Raden Fata yaitu Sultan Demak pada masa itu, karena keberhasilan beliau Kanjeng Sunan Derajat untuk menyebarkan agama Islam secara halus
dan tidak istilah ada paksaan. Mm-mm. Dan beliau Kanjeng Sunan Derajat akhirnya diberikan tanah 62 hektar. Tanah derajat ini Iya. berarti dikasih dari Raden Dari- Fatah itu ya. Nah, wenehono tekan marang wong kang wuta. Nah, itu ajaran dari Sunan Derajat atau pepatah atau seperti apa, Gus? Jadi wenono tekan marang wong kang wuta, berilah tongkat pada orang yang buta. Buta. Jadi kita kalau mempunyai ilmu, kita amalkan, kita ajarkan, terus wenono pangan marang wong kang Keluwen. keluwen. Kalau kita mempunyai rezeki lebih, harus kita salurkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Membutuhkan. Oh, nggih. Wenono payung marang wong kang kaudanan. Kautanan ini. Ini sebagai seorang pimpinan, Iya. seorang pemimpin harus bisa mengayomi bawahan. Bawahannya gitu. Ya. Keempat, wenono sandang marang wong kang kaudan, Kaudan. yaitu tentang asusila tersebut, yaitu kita harus memberikan contoh yang baik Sebagai contoh masyarakat gitu ya. Masyarakat, iya. Nah, Gus, terakhir nih Gus, di dalam makam sini ada siapa saja, Gus? makamnya Kanjeng Sunan Derajat beserta istrinya yang diberi nama Retno Ayu Condro Sekar. Terus Sini. di depannya lagi ada makam-makam anak-anaknya yaitu Raden Arif, Raden Siddiq, dan Raden Eskak. Jadi yang pertama itu Raden Arif yang diberikan julukan yaitu Penambahan Agung. Nah, Gus, kita sekarang berada di sumur peninggalan Sunan Derajat gini. Jadi, Gus, peziarah makam ke sini untuk mengambil air untuk berobat untuk apa itu menurut jenengan gimana, Gus? jadi untuk air tersebut mengandung keberkahan sendiri bagi orang-orang yang istilahnya mempercayai keberkahan air tersebut. Ini. Mari kita menuju ke museum. Museum Derajat nggih, siap, Gus. Nah, Gus, ini kita berada di depan museum khusus Sunan Derajat. Nah, di dalam museum ini ada apa saja, Gus? Nah, sebagian ada peninggalan-peninggalan dari beliau Kanjeng Sunan Derajat, yaitu ada seperangkat gamelan, pusaka-pusaka juga ada kitab-kitab juga ada. Kali ini tim Bidhumas Polda Jawa Timur diberi kesempatan yang sangat spesial untuk mengunjungi kediaman dari Sunan Derajat. Nah, bagaimana di dalam? Yuk ikuti saya. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Alhamdulillah ini Gus, tim Bidhumas Polda Jawa Timur diberi kesempatan yang sangat spesial untuk mengunjungi kediaman atau dalam dari Sunan Derajat. Nah, di dalam sini ada apa saja sih, Gus? Di rumah dalam ini sebetulnya memang tidak pernah kita ekspos. Jadi jarang-jarang yang mengetahui peninggalan apa saja yang ada di dalam rumah dalam ini. Salah satunya pendopo ini. Jadi awal mulanya ini adalah pendopo depan untuk musyawarah, untuk keluarga bersama masyarakat Derajat. Dan di dalam juga ada pendopo. Ini pendopo depan, ada pendopo dalam. Di pendopo dalam itu ada kamar atau bilik atau tempat sehari beliau untuk melepas lelah atau istirahat. Istirahat. Ini pendopo dalam ini fungsinya dulu untuk apa aja nih? Ya, di dalam pendopo yang kedua atau pendopo dalam ini ada beberapa pusaka. Dulunya ini adalah tempat istirahatnya beliau. Nah, ini kayu-kayu ini ori semua ini, Gus? Ya, Dari zaman dulu emang ini? Konon cerita yang